Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja di mana pun antum berada, alhamdulillah pada pagi berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk belajar dan mengajar, sebuah nikmat yang tidak kalah pentingnya dengan nikmat-nikmat lainnya, sebuah nikmat yang tidak kalah besarnya dengan nikmat-nikmat lainnya yang banyak dilalaikan ataupun dilupakan oleh kaum muslimin, yang ini merupakan sebuah kerugian yang nyata bagi mereka yang lalai dan tidak mau belajar dan mengajar dalam hidupnya. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita sampaikan pada perjumpaan terdahulu tentang masa iddah. Sampaikan bahwasanya masa iddah itu ada 3 jenis. Ada hitungannya dengan quru, dan ada hitungannya dengan melahirkan, dan ada hitungan dengan bulan. Untuk yang quru ini, sampaikan bahwasanya seluruh wanita yang normal haid, artinya memiliki haid, maka dikenakan masa iddahnya 3 quru, 3 quru, 3 kali haid, 3 kali haid, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita yang ditalak itu hendaknya menunggu selama 3 kali haid. Demikianlah wanita yang normal haidnya, artinya dia haid rutin, maka dikenakan masa menunggu selama 3 kali haid. Dan ini pun berlaku kepada wanita ahli kitab yang menjadi suami, menjadi istri daripada suami muslim. Karena dalam Islam pernikahan antara muslim dengan kitabiyah, wanita ahli kitab, itu sah. Walaupun hukum taklifinya banyak ulama haramkannya karena banyak resiko yang harus ditanggung oleh seorang laki-laki yang ingin menikahi ahli kitab. Namun apabila terjadi pernikahan tersebut, maka sah hukum pernikahannya, dan bila sang suami menceraikannya, maka ia pun dikenakan sama dengan hukum wanita muslimah yang dicerai oleh suaminya. Karena demikian, karena iddah ini menyangkut hak Allah dan hak suami. Hak Allah dan hak suami. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Tunjukkan bahwa ada hak suami dari masa iddah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan iddah ini menjadi haknya suami. Demikian juga ahli kitab, kitabiyah ini juga tetap dikenakan hukum Islam berkenaan dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka wajib untuk menunggu masa iddah dan menjadi hak suami untuk kemudian rujuk atau
meninggalkan wanita tersebut dengan terlalunya masa iddah tersebut. Demikian juga mutallaqah, wanita cerai sebelum digauli, sebelum melakukan hubungan suami, maka dia tidak punya iddah, ya, tidak punya iddah. Sehingga bisa saja sang wanita setelah dicerai oleh suaminya, ya, untuk menikah dengan laki-laki lainnya karena memang tidak memiliki iddah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 4 dan yang saya katakan tadi, bahwasanya wahai orang yang beriman, jika kamu menikahi kaum mukminat kemudian mentalak mereka sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian menggaulinya, maka tidak ada bagi kalian iddah yang kalian dapatkan untuk menunggu masa tersebut. Ini menunjukkan bahwa masa iddah pada wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum digauli, sebelum hubungan suami istri, hukumnya adalah tidak ada. Sehingga bercerai kemudian langsung boleh menikah dengan laki-laki lainnya. Kemudian di antara wanita yang talak yang juga menghitung dengan haid, dengan quru, adalah al-mukhtaliyah, orang yang menggugat cerai kepada suami atau khulu. Orang yang khulu ini hanya dikenakan iddah sekali haid, sekali haid, karena khulu ini adalah fasakh, bentuk kegagalan pernikahan. Kemudian yang ketiga, yaitu yang talak dengan masa iddah quru, adalah mula'anah. Mula'anah menurut pendapat jumhur ulama memiliki iddah seperti iddahnya mutallaqah. Al-mula'anah ini adalah sebuah bentuk perceraian di mana sang suami menuduh istrinya berzina dan istrinya tidak mau mengakui perzinahan, dan suami tidak memiliki saksi 4 yang melihat kejadian perzinahan tersebut. Maka pemerintah, khususnya di zaman Nabi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, itu dikenakan 2 perkara. Kalau wanita mengaku, selesai, tinggal dirajam sang wanita. Dan kalau kemudian sang laki-laki bukan suaminya, maka dia wajib membawa 4 saksi. Dan kalau tidak, maka dikenakan hukuman qadhf, cambuk 80 kali banyaknya. Namun dia suami. Suami ini secara umum tidak akan menuduh istrinya berzina kecuali dia yakin telah berzina. Namun sang wanita pun demikian juga mengingkarinya bahwa tidak berzina. Maka akhirnya dibuatlah mula'anah. Sang laki-laki melaknat sang wanita, wanita laknat sang laki-laki, dengan bentuk yang telah kita sampaikan pada pembahasan mula'anah secara rinci. Setelah itu cerai, dipisah untuk selama-lamanya. Nah, menurut jumhur ulama, ya, wanita seperti ini punya masa iddah. Punya masa iddah sama dengan iddahnya wanita yang ceraikan oleh suaminya yang lainnya. Jika dia itu sedang dalam kondisi sehat, ya, haidnya normal, ya, maka dikenakan 3 quru.
Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa ada 9 bulan masa iddahnya. Ini pendapatnya Ibnu Abbas rahimahullah telah anhu. Waraja adalah qaul jumhur. Qaul jumhur ulama, pendapat jumhur ulama dalam permasalahan ini. Yang keempat adalah yang dia itu mautu'ah bisyubhah, yang dia digauli dengan sebuah syubhah. Sebuah syubhah artinya ya mungkin dia menikah kemudian ternyata suaminya adalah sepersesuaian dengan dia, atau ada keliru dalam menggauli dan lain sebagainya, maka nikah syubhah seperti ini ada masa iddahnya. Ada masa iddahnya. Menurut jumhur ulama, iddahnya iddah mutallaqah. Iddah mutallaqah. Untuk bara'atul rahim. Sehingga dianggap seperti hubungan suami istri pernikahan yang benar. Pernikahan yang benar. Dan dia lebih hati-hati untuk keduanya. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau merajihkan bahwa orang yang digauli dengan sebuah syubhat itu tidak memiliki iddah kecuali sekali haid. Untuk istibra, untuk membersihkan rahimnya daripada pembuahan orang yang menggaulinya. Kenapa demikian? Karena dia bukan suaminya, bukan istrinya juga. Sehingga di Al-Quran itu disampaikan bahwa yang dicerai itu punya suami yang sah. Dikenakan 3 quru. Berarti kalau dia itu diceraikan bukan dari pernikahan yang sah, bukan juga punya suami, kalau suaminya tidak sah, maka tidak dikenakan perintah pada surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sehingga beliau menganggap itu ayat hanya khusus untuk mutallaqah yang punya suami dari hasil pernikahan yang sah. Dan ini adalah satu sisi, satu wajhun dari madhab Ahmad ibni Hanbal. Cukup kuat pendapat yang kedua ini juga cukup kuat, karena memang ayat yang ada itu hanya berkenaan dengan mutallaqah, artinya perempuan yang dicerai oleh suami yang sah. Sedangkan pada wanita yang digauli dengan syubhah, mungkin dia itu kembar, sang suaminya kembar, pikirannya suaminya padahal bukan suaminya. Kemudian atau mungkin juga pernikahannya tidak sah karena sebuah keadaan namanya mautu'ah bisyubhah. Maka belum ada di sana pernikahan yang sah, sehingga tidak dikenakan adanya hukum-hukum
bagi yang telah menikah dengan nikah yang sah. Dia lebih tepat kepada orang yang telah menggagalkan pernikahannya dengan khulu. Kalau khulu saja, yang dia pernah ada pernikahan digagalkan dengan adanya khulu, itu hanya sekali haid, maka orang yang digauli salah ini tentunya ya, lebih pantas untuk mendapatkan sekali haid. Dalam memahami ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathaqu sebagai ayat khusus kepada al mutallaqah yang memang tidak disebut mutallaqah kecuali wanita yang pernah dinikahi dengan nikah yang sah. Wallahu alam bissawab. Yang kelima, khatifillah, adalah al-mazni biha, wanita yang pernah dizinai. Ada perempuan terjerumus dalam perzinahan. Maka ulama menyikapi mereka dengan 3 pendapat. Yang pertama, tidak ada iddahnya. Pada iddah. Seperti mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, baik hamil atau tidak hamil. Kenapa demikian? Karena iddah ini disyariatkan untuk menjaga nasab. Dan zina ini tidak ada hubungan dengan penetapan nasab. Sehingga tidak wajib iddah kata mereka. Setelah kedua mengatakan bahwa iddahnya itu iddah mutallaqah. Salah taqru. Dialah qaul yang mu'tamad dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Kenapa demikian? Karena perzinahan ataupun hubungan suami istri itu, hubungan seksual itu, menuntut adanya rahim yang beresiko hamil, beresiko adanya pembuahan, sehingga wajib baginya untuk ambil iddah. Sehingga orang yang merdeka diwajibkan untuk istibra dengan iddah yang sempurna. Yang sempurna. Yaitu 3 quru. Bukan juga mereka mendasarkan kepada pendapat mereka yang tadi tentang mautu habis syubhatin, yang kata mereka adalah ikut dengan iddahnya mutalaqah yang normal, ya. Maka kata dia ini sama dengan yang itu. Sama-sama hubungan seksualnya dari pernikahan yang tidak sah. Yang ini tanpa menikah, yang itu menikah dengan tidak sah. Sehingga mereka sama. Wajib untuk menunggu 3 quru. Kemudian qaul yang ketiga adalah mengatakan bahwa cukup dengan sekali haid. Ini pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan mu'tamad dalam mazhab Malikiyah. Dan juga satu riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal. Satu riwayat daripada Ahmad ibn Hanbal. Yang tidak dijadikan oleh para ulama Hanabilah kayak Al-Mirdawi atau Al-Mardawi dan yang lainnya sebagai qaul mu'tamad. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membelanya. Membela pendapat ini. Dengan mengatakan bahwa kalau al-maut wa habis syubhah yang saya sampaikan tadi, itu hanya sekali haid untuk istibra'nya, demikian juga al-mazni biha sama seperti itu. Sehingga beliau katakan yang rajih adalah bahwa mereka cukup dengan istibra sekali haid saja.
Ini lebih pas insyaallah ta'ala, ya, dan lebih kuat Allah alam bisawab, karena memang dia bukan suami istri, sehingga cukup dengan sibra, artinya dengan dia haid, menunjukkan bahwa rahimnya telah bersih, tidak ada janin dari laki-laki yang menjinahinya tersebut, sehingga ya sudah boleh menikah, sebagaimana menikah yang resmi. Wallahu alam bisawab. Kemudian jenis wanita yang keenam yang juga dia itu masa iddahnya dengan hitungan quru, hitungan haid, adalah wanita yang berpisah dengan suaminya karena sang wanita menjadi muslimah dan sang suami tetap bertahan dengan agama lamanya, dengan kekufurannya. Ada seorang wanita yang tadinya misalnya non muslim, kemudian ia masuk Islam sebagai mu'allaf, suaminya belum masuk Islam, maka dia ada masa iddahnya dipisah karena perbedaan agama, dia dipisah, kemudian istibra satu kali haid, satu kali haid, menurut pendapat ulama yang saya lihat cukup kuat, yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan diraja oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Juga dengan dasar hadis Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, yang sekali Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, wa kana idza hajarat imra'atun min ahli al-harbi lam takhtub hatta tahidha wa tathura, fa idza tahurat halalah nikah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan kalau ada wanita yang berhijrah dari ahlul harbi, negara kafir harbi, kemudian tidak ada yang melamarnya hingga ia haid dan suci. Apabila suci, boleh baginya untuk menikah. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga dikuat oleh Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sedangkan jumhur ulama tetap mengatakan dikenakan iddah seperti iddah al-mutallaqah, yaitu salah satu quru. Dari sini didapatkan bahwa ada 6 kelompok wanita yang dikenakan masa iddah dengan haid. Dengan haid. Kemudian ada kelompok yang kedua yang dia menunggu masa iddah dengan melahirkan, yaitu wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil, kemudian pisah dengan suaminya, baik dengan talak bain atau talak raj'i, atau suaminya meninggal dunia, maka dikenakan masa iddah dengan melahirkan. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahun, pemilik yang hamil, ulatul ahmal, yang orang yang hamil itu ajalnya atau masa iddahnya itu adalah melahirkan anaknya tersebut. Dan tujuan untuk bara'atul rahim, untuk rahim itu bersih daripada pembuahan orang lain, dapat terjadi dengan melahirkan.
dengan melahirkan. Sehingga wanita yang hamil ini, ya, itu masa iddahnya adalah melahirkan anak yang dikandungnya tersebut. Mungkin demikian ya Khanfilah, pada bagian bahagia ini kita tunda pembahasan mengenai wanita yang terkena masa iddah dengan hitungan bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa memahami dengan baik fikih talak berkenaan dengan masa iddah. Wallahu alam bisawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat, pelajaran, serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Allah berikan taufik, mudahkan kita untuk bisa memahami, juga bisa menerapkannya dalam membina rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Bisa Anda menghubungi nomor kami. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah, pertanyaannya sebagai berikut. Ustadz, ada suami istri yang baru menikah sebulan, lalu dikarenakan ada perselingkuhan, istrinya ingin berpisah, hingga akhirnya suaminya mengajukan perceraian ke pengadilan. Namun baru kali satu pemanggilan pengadilan, suami itu sakit dan kemudian meninggal. Statusnya pernikahan tersebut bagaimana? Dan apakah ada hak waris yang bisa diterima oleh istrinya? Silakan Ustaz. Apabila tadi disampaikan ke pengadilan dan belum ada di sana kata cerai dari suami secara pasti, maka artinya dia ini sedang proses perceraian. Dan kemudian belum ada kepastian suami menceraikan, maka sang itu adalah istrinya sampai ada pasti perceraian. Al-yaqin la yazulu bisyak, kata ulama rahimahullah ta'ala. Yakin dia itu adalah istri daripada sang laki-laki tersebut. Ya. Dan masih ragu-ragu apakah sudah dicerai atau belum dicerai, inilah hal yang ragu. Maka keraguan tidak menggagalkan yang yakin tersebut. Maka status ibu di sini adalah status sebagai istrinya. Ya. Kecuali bila ada di sana kepastian bahwa ia telah menceraikannya, walaupun belum ada kata pasti dari pengadilan, ya, maka dia telah menjadi wanita yang dicerai, ya, dalam hal ini. Tentang hak waris, dia punya hak untuk mewarisi harta tersebut. Karena tadi, ya, belum ada pasti kata cerai di sana. Dan dia wajib untuk menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu menunggu, tidak menikah, tidak menerima lamaran, ya, sampai selesai 4 bulan 10 hari. Dan dia punya hak untuk dapatkan waris tersebut. Allah alam bisa. Terima kasih atas nasihatnya. Kembali akan kami bacakan dari pesan singkat. Dari Abu Yasir yang bertanya, Afan Ustadz, kalau setelah iddah selesai, istri tidak kembali ke suaminya yang mentalak, apakah itu berdosa Ustadz? Syukron. Baik, bila ada wanita yang ditalak, kemudian tidak mau kembali suaminya, maka ia berdosa. Ia berdosa selama masih dalam masa iddah. Karena dia masih menjadi suaminya. Jika kalau dia nggak mau kembali kepada suaminya, ya, itu bentuk nusus. Bentuk Allah, nusus kepada sang suami. Maka ia berdosa. Ya. Dari dua sisi. Yang pertama, bahwa ia adalah istri sang laki-laki tersebut.
walaupun dia sudah dicerai, ya, karena belum selesai masa iddah. Sehingga dia dengan menolak berarti ia membangkang perintah suaminya, membangkang keinginan suami. Ini termasuk khusus. Yang kedua, posisi dia sebagai istri, mestinya ia sadari bahwa perceraian itu bukanlah pemutusan pernikahan dengan penggagalan, tapi dia adalah upaya syariat, ya, untuk sang istri itu menghormati hak Allah dan hak suami. Sehingga dengan dia kemudian tidak mau kembali ke suaminya, ya, ketika masih masa iddahnya, berarti ia juga telah menyangkut atau telah melanggar hak Allah, ya, dalam masa iddah. Allah sampaikan iddah itu adalah hak Allah dan hak suami, sehingga ia telah melanggar haknya Allah juga, ya, yang menetapkan bahwa ada masa iddah untuk ia bebas, ya, dan tidak terikat dengan suaminya tersebut. Makanya berdoa setelah ini, ya, dan hanya bertakwa Allah SWT, dan kemudian takut sama akhirat, ya, bahwa neraka itu cukup cukup pedih siksaannya, cukup hebat siksaannya. Maka lebih baik bersabar walaupun hati kita mungkin enggan, tetap kita patuhi perintah syariat tersebut. Dan bila kita ingin melepas dengan totalitas, maka ajukan khulu kepada pemerintah, untuk dibuat gugat cerai agar tidak kembali pada suami tersebut. Allah alam bisawab. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan penjelasan yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cikarang yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, jika seorang istri di masa lalunya pernah melakukan perbuatan zina, apakah istri diam saja atau memberitahukan masa lalunya itu kepada suaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Seorang wanita pernah berzina dan telah bertobat dari perzinahan tersebut, tidak diwajibkan untuk membongkar aibnya kepada suami. Tidak wajib, ya, membuka aibnya kepada suaminya tersebut. Jalani hidup dengan baik, ya, berikan yang terbaik kepada sang suami, ya, dan anggap masa lalu itu adalah masa lalu sejarah, ya, yang memang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi, dan hiduplah dengan baik bersama suami. Buktikan Anda adalah kesalehah, ya, yang telah bertobat dari perbuatan tidak baik tersebut dan bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan yang terbaik pada suami, menaikkan hak-haknya dengan baik, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada Anda, ya, yang telah bertobat dari perbuatan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup saudari, ya, dalam hal itu. Tidak wajib seorang itu mengungkapkan kejahatan, maksiatnya dia kepada orang lain. Biarlah Allah dengan Anda yang tahu, dan Anda telah bertobat nasuha, dan cukuplah itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua, ya, dengan adanya mastur, tertutupnya aib ataupun maksiat yang kita lakukan, ya, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita syukuri, wajib syukuri, dan jangan kita bongkar hal-hal yang nanti menyusahkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo.
Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Fatah di Madura. Silakan Pak Fatah, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz. Ya. Ada seorang istri Ustaz sedang hamil kurang lebih 9 bulan Ustaz. Lalu suaminya meninggal Ustaz. Tidak berapa lama suaminya meninggal. Lalu iddah mana yang bagaimana dengan masa iddah sang istri tersebut Ustaz? Ya. Apakah iddah melahirkan ataukah iddah karena kematian suaminya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sampaikan tentang perpindahan masa iddah dari satu ke masa iddah yang lain. Dan yang saya sampaikan ini tidak pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kisahnya Sabi'ah al-Aslamiyah. Sabi'ah al-Aslamiyah ketika suaminya meninggal dunia dalam keadaan dia hamil. Kemudian beliau ini begitu melahirkan, maka beliau akhirnya berhias. Maka akhirnya para sahabat yang melihatnya menegurnya. Karena ini belum selesai 4 bulan 10 hari. Sebagai iddahnya orang yang tinggal mati oleh suami. Dan dia berpendapat bahwasanya dengan melahirkan ia telah selesai masa iddah. Maka akhirnya Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan masalah ini dan menyampaikan fatwa bahwa orang yang melahirkan tersebut sudah cukup sebagai masa iddahnya. Artinya dikonjurasikan masa iddah melahirkannya daripada masa iddah ditinggal mati oleh sang suami. Sehingga beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari sampaikan oleh beliau, fa'aftani idza wada'tu an ankiha. Maka Nabi berfatwa untukku bahwa jika aku melahirkan, aku boleh menikah. Kisahnya cukup panjang. Kasihnya sampaikan bahwa beliau mendapatkan fatwa sehingga beliau mengamalkan hal seperti itu. Dan inilah pendapat jumhur al-ulama rahimahumullahu ta'ala tentang wanita yang hamil kemudian tinggal mati oleh suami. Maka yang paling dikuat adalah wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadana hamlahun. Sebenarnya kalau kita bicara secara usul fikih ada di sana 2 hal, umum dan khusus. Di mana dalam ayat Al-Baqarah tentang orang meninggal dunia meninggalkan istri menunggu 4 bulan 10 hari. Dari sisi umumnya wanita yang tinggal oleh mati suaminya itu bebas. Ada yang hamil, ada yang enggak hamil, masuk dalam ayat tersebut. Namun di sana ada juga ayat yang khusus untuk orang yang hamil. Dan dia umum sifatnya. Hamil kemudian dicerai oleh suaminya, atau hamil dalam kondisi hamil dia ditinggal mati oleh suaminya, tetap maknanya wa ulatul ahmali ajalah yadul hamlahun. Ada khilaf ulama memahami ini semua. Ada umum dan khusus.
dari dua dalil tersebut. Dan yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa wanita itu mengikuti iddah hamilnya. Iddah hamilnya, dan ia adalah pendapat jumhur ulama dan juga fatwanya Rasulullah pada Sabi'ah al-Aslamiyah ketika ia tinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil dan kemudian melahirkan, dan ia siap untuk menikah setelah melahirkan tersebut. Wallahu alam bissawab. Sehingga yang adalah masa iddah orang hamilnya. Sehingga kalau dia 9 bulan kemudian mati suaminya dalam 2-3 hari atau 4 hari kemudian lahiran, maka selesai masa iddahnya. Selesai masa iddah, dia boleh menikah dengan laki-laki lainnya, ya, karena selesai masa iddah tersebut. Wallahu alam bis-shawab. Ustaz barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh keluar rumah selama 40 hari atau 4 bulan, Ustaz? Itu gimana menurut Islam, Ustaz? Dikarenakan saya saat ini juga banyak kesibukan, juga bekerja juga. Nah, apakah memang benar tidak boleh keluar rumah? Silakan. Ya. Kita akan bahas nanti namanya al-ahdath. Al-ahdathul hidah, ya. Sebuah masa bertabung. Jadi seorang istri itu kan mestinya punya kesan mendalam dengan suami. Kalau misalnya seorang anak, kemudian bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia akan berkabung. Dan saya membolehkan selama 3 hari saja masa berkabung tersebut. Kemudian bagi sang istri diminta untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Dengan tidak berhias. Ya. Tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan, hajat. Tidak pakai minyak wangi. Pokoknya tidak berhias. Sehingga ia menampakkan bahwa ia masih punya rasa sedih dengan meninggalnya sang suami tersebut. Masa berkabung. Nah, artinya apabila misalnya ibu punya kesibukannya, ada kesibukan bisa tunaikan di rumah. Kalau kerjanya harus meninggalkan rumah, maka bekerja kemudian pulang ke rumah. Karena hajah itu yuqaddar biqadriha. Artinya kebutuhan itu diukur dengan apa? Dengan ukurannya. Artinya kalau memang misalnya pegawai negeri ngantor, ya, maka dia berangkat ke kantor, kerjakan tugasnya, kemudian pas selesai kantornya langsung pulang ke rumah dan tinggal di rumah. Tidak bermain, ya, bergembira, tamasya, dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhannya terpenuhi dan dia masih mampu menunaikan masa-masa tersebut dengan ahdath. Jadi dipahami bersama itu terikat dengan kebutuhan yang ada. Misalnya anaknya sekolah diantar. Sekolah anak sekolah pulang ke rumah, di rumah lagi. Kalau ada kebutuhan mendesak harus keluar daerah, ya, keluar safar, dibolehkan safar dengan mahram, tapi tetap menggunakan kaidah tersebut. Pergian tidak berhias, ya. Kemudian dengan mahram, kemudian sesuai kebutuhan saja, tidak lebih kebutuhan yang ditunaikan, sehingga ia tetap merasakan bahwa ia adalah istri yang sudah kehilangan suami. Menunjukkan bagaimana nilai suami yang demikian besar pada diri seorang istri. Jadi
Islam itu menganggap suami ini perkara yang besar bagi sang istri. Suami mengatakan, fa'innahu jannatuki wa naruki. Suami itu adalah surga atau nerakanya kamu. Karena memang betul-betul harus ada di sana sikap yang benar dalam berkaitan suami. Sampai-sampai dalam bergabung pun hanya dibolehkan orang bergabung 3 hari, namun sang istri malah diminta untuk bergabung selama 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan bagaimana Islam memandang suami sesuatu yang besar bagi sang istri tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan kami akan bacakan untuk pertanyaan yang terakhir. Sekaligus kami mohon ititam dari Ustadz setelah ini. Dari hamba Allah Ustadz tentang poligami. Posisi saya sebagai istri kedua yang dinikahi secara hukum sah dan agama. Masalahnya suami sekarang menikah lagi tanpa pengetahuan saya dengan istri yang ketiga. Di mana istri ketiga ini adalah anak yang dipelihara atau perempuan yang dipelihara dari kecil hingga sekarang sudah dewasa dinikahi sama dia. Dan ini direstui oleh istri pertama. Sedangkan saya istri yang kedua sudah 10 tahun berjalan tidak diketahui oleh istri pertama. Lalu atas kedesakan istri yang ketiga atau istri yang baru ini, saya harus diceraikan karena desakan suami, karena desakan istri kepada suami, maka suami menyetujui dan menjatuhi talak 1 untuk saya. Mohon solusinya Ustadz atas problematika rumah tangga kami, silahkan. Apabila sudah jatuh talak 1 seperti ini, sebetulnya bagi Anda tinggal menerima saja. Menerima karena permasalahannya kompleks. Ya. Kalau Anda kemudian pun menuntut, apa menuntut? Suami sudah menyatakan talak 1. Sikap yang benar adalah Anda menerima, kemudian perbaiki ya, semua sikap Anda kepada sang suami untuk menampakkan bahwa apa yang suami sampaikan itu pendapat yang keliru. Yang keliru. Karena memang dalam poligami resiko adanya permintaan cerai dari satu istri kepada suami ya, untuk menceraikan yang lainnya, ini ada, ini keliru ya, berdosa seorang kepada suaminya menceraikan madunya. Ini adalah sebuah perbuatan dosa, kezaliman yang tidak pernah dibenarkan dalam Islam ya. Nah itu haknya mereka, itu adalah urusannya mereka. Artinya sang suami ya, harus dipahamkan oleh ibu selama masa iddah ini bahwa itu adalah sikap yang keliru, sikap yang keliru. Kalau memang dia laki-laki yang baik, tentunya dia akan mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan baik, bukan dengan cara melepas satu, mengambil yang lain, atau menikahi satu, kemudian meninggalkan yang lainnya. Ada bahasa yang sedang santer di kalangan para akhwat itu, ya, ada katanya menjandakan, menikahi janda dan menjandakan istrinya. Ini sebuah hal yang sangat keliru. Ya. Yang benar adalah bahwa poligami di syariat Islam untuk kebaikan kaum wanita, ya, agar kaum wanita memiliki pemimpin yang baik yang bisa membimbingnya kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan sebagai sarana juga untuk menambah pahala wanita. Kalau tentu saja ya memiliki saingan karena bersaing dalam hal ini ya, memiliki teman dalam sebuah rumah tangga itu lebih berat daripada persendirian sebuah rumah tangga. Tapi itu sebetulnya sebagai sarana untuk menambah pahala dan kebaikan. Karena kita semua ingin surga. Dan surga itu tidak mudah didapatkan. Maka seorang wanita harusnya berusaha bagaimana menjadikan dirinya ini tetap terbaik
dalam beramal sesuai dengan suaminya, sehingga ia tetap menjadi wanita yang setia, yang terus berkorban untuk suaminya agar mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, fa innahu jannatuki wa naruki. Dengan tetap tidak mendiamkan kezaliman yang ada seperti itu. Ya, tanya suami, kenapa menceraikan saya? Ya, apakah itu betul-betul adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga nanti semuanya jelas. Bila kemudian suami akhirnya meninggalkan saudarinya, maka bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena memberi Allah pengganti yang lebih baik lagi. Insya Allah, Allah tidak akan menantarkan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak akan menantarkan orang yang taat, patuh, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ikhtitam juga, ya, saya ajak saudara, juga pemirsa, juga pendengar, ya, roja, untuk semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah sumber kemenangan. Takwa itu adalah sumber kebaikan kita di dunia dan akhirat. Maka jadilah bertakwa. Ingatlah dengan doanya ibadur rahman yang Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan, wa yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah ya, anak-anak, istri-istri sebagai qurrata a'yun, sebagai penghibur hati kita, dan jadikanlah kami sebagai imamnya kaum muttaqin. Dan keduanya itu hubungan sangat erat sekali. Ya. Kalau seorang itu bila ingin memiliki istri yang membahagiakan dia, memiliki anak yang baik, maka dia harus membina istri dan anak menjadi muttaqin. Seorang yang mampu membina istrinya, membina anaknya menjadi muttaqin, maka dia akan jadi imamul muttaqin. Minimal imam bagi istri dan anak-anaknya. Dan sangat perlu bila kita ingin jadi imamul muttaqin, tapi tidak pernah mau mendidik anaknya, mendidik istrinya menjadi orang yang bertakwa. Allah rangkai dalam sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan takwalah yang mampu menjadikan istri, anak menjadi penghibur dan penyenang hati seseorang. Dan dengan takwalah dia akan jadi imamul muttaqin, orang yang dicontoh, yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah takwa. Anda menceraikan istri Anda dengan takwa. Anda menikahi istri Anda dengan takwa. Anda berbuat apa dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan menjadi muttaqin yang Allah janjikan surga kepada orang-orang yang muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai orang yang muttaqin, ya, dan menjadi imamul muttaqin. Ya. Wabillahi taufik, syukur. Terima kasih jazakumullah kepada teman-teman di Radio Roja, di studio TV Roja, juga di studio Kampus Al-Ukhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati semua dan bisa menjadi sebagai pemberat amal kebaikan kalian di surga nanti. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.